warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan anak-anak. Semua makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Nah, termasuk hewan. Dalam daur hidup hewan, ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, Bu Rida tanya nih, apa ya yang dimaksud dari metamorfosis? Ya, betul sekali. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan selama masa pertumbuhan. Jadi, selama masa pertumbuhan itu, hewan akan mengalami perubahan bentuk. Nah, itulah yang dimaksud dari metamorfosis. Nah, berikut adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu ayam, kucing, dan ikan. Nah, anak-anak, ada yang tahu kenapa ayam, kucing, dan ikan merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Ya, benar sekali. Karena ayam, kucing, dan ikan selama masa pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk, melainkan mengalami perubahan ukuran saja. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu ada kupu-kupu, katak, dan ada nyamuk. Nah, anak-anak, 3 hewan ini selama masa pertumbuhannya mengalami perubahan bentuk. Mulai dari telur hingga menjadi dewasa, setiap pertumbuhannya mengalami perubahan bentuk. Nah, maka dari itu, 3 hewan ini mengalami metamorfosis. Berikut adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paru dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Anak-anak, berdasarkan bacaan tentang pertumbuhan ayam, dapatkah kalian menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Tubuhnya berbulu, bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Menurut kalian, hewan apa ya yang sama dengan ayam? Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan ayam berdasarkan teks bacaan pertumbuhan ayam. Nah, dapat kalian lihat dari gambar yang ada di atas. Dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam. Lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam antara lain yaitu makan dan minum. Dengan makan dan minum, tubuh ayam akan bertambah besar. Selanjutnya yaitu kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru.
Nah, coba kalian temukan hewan apa yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Selanjutnya adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang ikan? Tahukah kalian bahwa ikan itu ada yang biasanya kita makan dan ada yang biasanya digunakan untuk hias? Ikan yang kita makan contohnya ikan gurami dan ikan lele. Sedangkan ikan untuk hias contohnya ikan mas koi dan ikan cupang. Wah, cantik ya ikannya. Nah, berikut adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, berikutnya coba kalian amati proses perubahan telur menjadi ulat, menjadi kepompong, serta berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Awalnya dimulai dari telur kupu-kupu hingga menetas menjadi ulat. Nah, ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, kemudian ulat akan mencari tempat untuk membentuk kepompong. Nah, ini ulat sudah mulai membungkus dirinya untuk menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang daur hidup katak? Berikut adalah contoh perubahan bentuk pada katak. Awalnya, katak dimulai dari telur. Telur tumbuh menjadi berudu atau kecebong. Kemudian, berudu atau kecebong
tumbuh menjadi katak muda. Dan katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, itu adalah perubahan bentuk pada katak pada masa pertumbuhan. Apakah kalian sudah paham tentang pertumbuhan hewan? Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa tanya langsung melalui WA pribadi Bu Rida. Sekian dulu penjelasan dari Bu Rida. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.